Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Penghormatan saya kepada Bapak Arif Rahman SHMH selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Jaminan 6A. Perkenalkan, nama saya Amatul Najla dengan NIM 1905113. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Jaminan, maka saya akan memaparkan materi tentang jaminan perorangan. Pengertian jaminan. Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, di mana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur. Jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan. Pengertian jaminan perorangan. Berdasarkan pasal 1820 KUH Perdata, jaminan perorangan adalah suatu perjanjian di mana seorang pihak ketiga guna berkepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini tidak memenuhinya. Dapat dikatakan bahwa adanya jaminan perorangan itu muncul jika sebelumnya ada perjanjian pokok. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian jaminan perorangan ini bersifat aksesorir. Penjamin memiliki hak istimewa yang melekat pada dirinya yang tercantum pada pasal 1831 KUH Perdata. Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya. Seorang penjamin perseorangan atau yang biasa disebut dengan personal guarantee memiliki hak istimewa yang terdapat dalam pasal 1831 KUH Perdata. Namun biasanya dalam perjanjian penjaminan tersebut terdapat klausul yang menyatakan bahwa personal guarantee melepaskan hak istimewanya yang sebenarnya memiliki akibat hukum kepada personal guarantee tersebut. Apabila penjamin melepaskan hak istimewanya dan debitur lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk melunasi hutang-hutangnya kepada kreditur atau lebih dan telah jatuh tempo, selain itu menurut pasal 1832 KUH Perdata, dalam hal ini penjamin dapat terlebih dahulu diminta pertanggungjawaban terkait kelalaian debitur tersebut tanpa terlebih dahulu meminta pertanggungjawaban kepada debitur dan penjamin dapat menggunakan hak istimewanya ketika dipanggil pertama kali di depan pengadilan. Saat ini perjanjian penjamin banyak digunakan dalam praktik karena alasan misalnya penjamin mempunyai kepentingan ekonomi di dalam usaha dari debitur, seperti misalnya penjamin sebagai direktur perusahaan tersebut atau selalu pemegang saham terbanyak dari perusahaan tersebut. Secara pribadi ikut menjamin hutang-hutang dari perusahaan. Pada jaminan perorangan, jika terjadi kepalitan, kreditur mempunyai hak menuntut pemenuhan piutangnya selain kepada debitur yang utama juga kepada penanggung atau dapat menuntut pemenuhan kepada debitur lainnya.
Jaminan perorangan demikian dapat terjadi jika kreditur mempunyai seorang penjamin atau jika ada pihak ketiga yang mengikatkan diri secara tanggung-menanggung dalam debitur. Hal ini terjadi jika ada perjanjian penanggungan atau perjanjian tanggung-menanggung secara pasif, kecuali karena adanya perjanjian yang sengaja diadakan. Pihak ketiga juga dapat mengikatkan diri secara perorangan pada kreditur untuk pemenuhan perutangan berdasarkan ketentuan undang-undang. Sekian presentasi dari saya terkait jaminan perorangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.